eh, mengenyampingkan masyarakat dan negara, kan negara sekali. Kalau negara berkolaborasi dengan para investor, kalau masyarakat anu digencetnya oleh undang-undang itu, ya. Nah, ini termasuk kesalahan paling fatal dari Jokowi, meskipun saya pendukung Jokowi, ya. Saya pendukungnya yang utama. Tapi kesalahan termasuk fatal karena Jokowi juga termasuk salah satu kepala negara yang secara langsung mendukung pada neoliberal. Pada ini, meskipun saya juga sedikit banyak pro-liberalisme, ya, neoliberal, karena banyak keuntungannya. Tetapi Jokowi itu tidak sadar bahwa neoliberalisme itu mengurangi peran negara. Peran Jokowinya sendiri terkurangi, peran negaranya di dalam membuat undang-undang itu. Karena negara itu kan yang penting bertentangan sedikit dengan neoliberalisme. Kalau negara pasti ada unsur pentingnya. Keberadaan negara adalah pentingnya kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, di dalam undang-undang itu tidak terkait itu soal kesejahteraan dan kemakmuran. Yang penting bekerja, yaitu keinginan Jokowi, kan gitu. Yang penting kerja, kan gitu kalau Jokowi mah. Nah, padahal undang-undang itu kerja, tapi upahnya saperak. Atau upahnya tinggi juga tidak panjang. Tidak berlangsung lama. Karena wewenang dari otoritas dari pengusaha, otoritas investor ya bisa mencabut itu buruh atau memecat atau apa dengan subcontracting, ya. Dengan itu, ya. Yang penting dari ini Jokowi yang harus kita dukung berkaitan dengan undang-undang Cipta Kerja ini adalah bagaimana memperkuat negara itu. Bagaimana agar negara itu mensejahterakan dan memakmurkan rakyat banyak. Itu peran negara yang paling penting. Yang di Indonesia banyak tertinggal, padahal ya sejak Jokowi nggak tertinggal sekali. Nanti mungkin tertinggal dengan undang-undang, akan lebih tertinggal lagi dengan undang-undang ini bila diberlakukan. Kan gitu, yang penting itu tercipta itunya, penguatan ininya, peran negara. Jadi di dalam neoliberal itu, negara itu dikesampingkan, tidak boleh campur tangan di dalam urusan-urusan investasi, di dalam urusan-urusan pekerjaan, rekrutmen pekerjaan dari ini. Padahal peran negara ya harus itu mengatur soal rekrutmen pekerja, soal bukan subcontracting gitu kan, yang begitu ya, outsourcing gitu. Soal yang begitu bukan begitu. Peran negara harus inikan yang begitu, bahwa upah di seperti negara-negara Asia Tenggara yang saya tahu, upah yang Indonesia buruh termasuk menengah ya upahnya, dibanding dengan Vietnam, dibanding dengan Laos yang begitu ya, Myanmar itu termasuk tingkat menengah, dibanding dengan kunaon Cina berhasil menarik investasi. Ya bagaimanapun Cina salah satunya adalah mengeksploitasi buruhnya sedemikian rupa. Cina itu rendah sekali upah buruhnya.
ya negaranya sosialis otoriter lah, bagaimanapun juga Cina itu ya. Benghar-benghar itu aneh, aneh satu negara sosialis yang benghar gitu kan, yang kaya itu hanya Cina ya. Ya itu salah satunya adalah dengan menggencet buruh di Cina itu. Sama dengan di kita lah, banyak pengemis, banyak ini. Cina itu yang diviralkan melalui melalui apa namanya video atau melalui gadget yang diviralkan itu ya yang bagus-bagusnya, padahal wah ngeri Cina itu lebih mengerikan ininya kehidupan buruhnya ya, sampai ada yang satu kamar itu 2x2 sudah berlangsung selama 3 tahun dia menginap di situ, dan di atas atap di atas kamar mandi itu ya, banyak yang begitu di Cina. Kalau di kita agak mending lah buruh-buruh kita itu ya, dibanding Cina, dibanding Vietnam. Cuma keberhasilan Vietnam, keberhasilan Cina adalah ya wabah COVID-nya bisa segera di ini. Kalau Indonesia ya kacau balau lah. Itu aja ya. Yang penting ini peran negara. Sekarang negara itu yang harus ya kalau saya setuju sih demo-demo buruh, yaitu menekan Jokowi negara bagaimana berperan sebagaimana seharusnya sebagai negara yang memakmurkan dan mesejahterakan rakyat. Jangan seenaknya. Kalau kita baca melalui Undang-Undang Cipta Kerja itu ya yang lebih banyak diberi peran itu adalah pengusaha dibanding dengan buruh. Perannya itu lebih banyak pengusaha, yaitu keuntungan bagi pengusaha lebih banyak karena bisa dengan sembarangan, bisa dengan seenaknya merekrut, memecat ini kaum buruh gitu kan. Di situnya yang penting. Padahal negara itu ya harus bagaimana melanggengkan pekerjaan, meningkatkan keterampilan, skill buruh gitu kan, dengan ini peran negara di sini. Di kita itu peran negara itu sangat kurang untuk kaum buruh ya, kaum buruh. Nah ini masih mending kaum buruh formal ya, kaum buruh formal itu buruh-buruh pabrik, pekerja-pekerja pelayan toko gitu kan, formal. Yang lebih mengerikan itu buruh petani, buruh tani. Upahnya nggak jelas, di Majalaya upah sehari 150, di Sumedang sehari 100, di Indramayu 75, sehari itu nggak jelas, tiap hari, sebulan itu paling dapat pekerjaan selama seminggu. Makanya sekarang dalam banyak webinar ini tentang ketahanan pangan. Bagaimana mau bertahan yang bekerjanya buruh tani yang nggak jelas. Pendapatannya, bekerjanya juga nggak bakal bener dong. Orang Indonesia itu malas. Saya akui malas orang Indonesia dibanding Cina, dibanding Vietnam ya. Malas sekali. Tapi malasnya bukan karena bakat. Tapi karena miskin. Malasnya itu karena miskin. Orang miskin itu malas di mana-mana di seluruh dunia. Orang Amerika juga kalau miskin malas dia. Jadi bukan karena orang Indonesia malas, bukan karena miskin itu malas itu. Jadi kemalasan itu bukan karena malas selalu miskin, bukan, tapi logika berpikir kita harus sebaliknya, bahwa orang malas karena miskin. Kalau logika itu dibalikin, pasti Indonesia maju lah, maju. Jadi miskin nanti ini
Nah, karena di Indonesia masih banyak yang miskin, ya yang malas banyak. Nah, itu sebabnya karena kemalasan karena miskin. Bukan karena sebaliknya ya. Karena banyak riset yang sudah dilakukan di seluruh dunia, ya di Afrika, di Latin Amerika, di Europe, itu orang-orang miskinnya, homeless kalau di sana, ya pemalas-pemalas karena miskin. Sama aja dengan di kita, orang miskin memalas, di mana kerja mau balik bagaimana, mau benar bagaimana, karena miskin, mikir aja nggak bisa. Orang miskin tuh nggak bisa berpikir dong. Biji yang masuk untuk masukan ini, biji masukan otak ya, supaya berpikir, yang enggak tiap hari makan sampe mau bagaimana berpikir, kan enggak. Nah, kalau buruh masih buruh formal, minimal ada upah regional yang sudah ini bisa dimeningkan lah dibanding dengan buruh tani. Nah, buruh tani itu sejak zaman Belanda, zaman ratusan tahun Belanda sampai sekarang tidak pernah ada yang menyentuh mengenai undang-undang atau peraturan atau apa mengenai buruh tani, buruh nelayan, buruh tani. Ya itulah buruh tani ya, buruh perkebunan itu tani ya. Ya itu biasanya yang padahal intinya itu salah satunya. Tapi kita balik lagi ke undang-undang ini, Cipta Kerja, bahwa ya kita demo lah sekali lagi atau beberapa kali lagi tentang tekanan ke Jokowi agar memperhatikan peran negara ini. Peran negara ini agar kuat, mensejahterakan dan memakmurkan para pekerja di Indonesia, baik pekerja buruh formal maupun pekerja buruh tani. Ya, kalau buruh formal masih mending bisa aliansi dengan mahasiswa untuk demo. Buruh tani aliansi dengan siapa? Aku mahasiswa nggak pernah dilihat. Buruh tani itu kan gitu ya, salah satunya contohnya ini. Kalau buruh formal itu aliansinya banyak, termasuk dengan kelompok politik identitas bisa beraliansi. Kemarin juga demo-demo besar di Jakarta dengan politik identitas, ya numpang beken lah eta mah gitu, biarin aja politik identitas mah, nggak ada urusan dengan Cipta Kerja. Pokoknya mah bagi kita Undang-Undang Cipta Kerja itu harus memakmurkan dan mensejahterakan melalui negara. Nah, berarti melalui negara, kemampuan negara adalah mengamandemen beberapa pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu, atau semua undang-undang itu ditolak dan diganti dengan banyak peran negara di situ. Karena ideologi liberal, neoliberal ini udah masuk dalam pikiran hampir semua orang Indonesia, termasuk mahasiswa ya. Mahasiswa tidak sadar bahwa mindset mereka sudah terkena pengaruh neoliberal. Termasuk anggota DPR yang akan mengesahkan itu undang-undang Cipta Kerja ini, undang-undang neoliberal. Betapa jahatnya neoliberal itu, karena menguntungkan pengusaha, maximizing kan, boleh kan, dihalalkan kalau di dalam ideologi neoliberal. Tidak ada unsur-unsur sosial dalam neoliberal itu. Nah, di dalam ini bagaimana negara memperhatikan elemen sosial, tidak melulu elemen maximizing ekonomi.
tapi elemen sosialnya harus diperhatikan. Nah, baru dikritisi oleh kita bagaimana elemen sosial itu isinya apa aja, ciri-cirinya. Nanti bisa diamandemenkan atau ganti undang-undang yang baru yang elemen sosialnya banyak. Itu. Ya, terima kasih. Sekian aja dulu. Baik, terima kasih Kang Budi. Menarik lontaran-lontaran gagasan yang disampaikan oleh Kang Budi. Teman-teman yang hadir di Loi Cafe maupun teman-teman netizen yang ikut pada aplikasi Zoom, semestinya hari ini juga hadir Kang Tatan Priyasujana. Beliau adalah Ketua Kadin Jawa Barat yang semestinya juga memberikan unjuk gagasan ketika tadi Kang Budi melontarkan beberapa isu terkait bahwa seolah-olah RUU Cipta Kerja ini justru lebih menguntungkan pengusaha dibanding kepentingan buruh begitu. Tetapi juga yang menarik adalah lontaran Kang Budi tentang bagaimana peran negara melihat kesejahteraan buruh, terutama justru kesejahteraan buruh tani. Di sini sudah hadir Kang Ajat begitu ya, sebagai Ketua DPD SBSI 1992 Jawa Barat. Beliau adalah aktivis buruh. Kang Ajat, tadi sudah disampaikan oleh Kang Budi. Pendapat Kang Ajat gimana nih melihat? Atau bahkan misalnya tadi seolah-olah buruh hanya kaum buruh formal saja yang selama ini bergerak begitu. Tetapi buruh tani belum juga bergerak dan segala macam. Terkait dengan RUU Cipta Kerja, Kang Ajat. Terakhir posisinya bagaimana Kang Ajat? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Para narasumber yang saya hormati, Pak Imam, moderator, dan kawan-kawan semua yang hadir langsung di ruangan ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau ditanya Omnibus Law atau Melegus Law lah, bahasa di kita itu Melegus Law. Jadi saya jelaskan dulu sedikit lah. Omnibus Law itu kan kalau diibaratkan kendaraan bus, kendaraan bus yang akan membawa penumpang kurang lebih 79 undang-undang. 79 undang-undang yang alhamdulillah sekarang tinggal 76. Karena ada 3 undang-undang yang dikeluarkan. Dengan jumlah pasal kurang lebih 1078 pasal. Ini tentunya bukan main-main nih. 76 penumpang, itu kan banyak masalah juga penumpangnya. Ada yang baik, ada yang nakal, ada yang waras, ada yang tidak waras, itu kan campur-campur. Hanya undang-undang RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini pertaruhan hidup mati buat kami dan buat generasi masa depan bangsa ini sebenarnya. Karena di dalamnya memang tercantum banyak kepentingan-kepentingan rakyat. Berangkat dari draft Omnibus Law Cipta Kerja ini pun secara langsung saya katakan misteri, karena kami dari kalangan buruh pekerja di Indonesia tidak pernah diajak untuk membuat draft RUU Omnibus ini. Jadi draft ini sudah ada, diserahkan langsunglah kepada DPR RI, dan yang anehnya lagi tidak melalui fraksi, tapi melalui badan legislasi. Saya tanya kenapa tidak mulai fraksi, melalui baleg, karena ternyata kalau melalui baleg itu akan cepat prosesnya. Jadi memang ngejar waktu. Kabar terakhir, kalau tidak ada halangan katanya ini, Oktober tahun ini akan disahkan RUU Omnibus Cipta Kerja ini. Nah kalau bicara perlawanan dan perjuangan, saya secara pribadi pun, saya sampaikan di forum ini, kami tetap menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, karena ada beberapa dasar penolakan yang kami sampaikan. Yang pertama, Omnibus Law Cipta Kerja ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa di situ rakyat berhak atas kesejahteraan.
atas jaminan sosial. Yang kedua, terjadinya tumpang tindih satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya. Yang terakhir, secara mendasar saya ingin sampaikan penolakan adalah akan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah. Karena kita sudah bicara otonomi daerah sekarang tentunya. Nah, kalau omnibus ini disahkan, ini tentunya kewenangan daerah melalui otonomi daerah ini akan hilang lah. Nah, ini masalah besar. Secara substansi, saya khusus bicara cipta kerja. Karena kalau bicara undang-undang yang lain, bukan tidak tahu kalau saya sampaikan hari ini, takut juga ada ketersinggungan atau salah penyampaian. Lebih baik saya bicara bab 4 saja, karena saya dengar informasi, bab 1, bab 2, bab 3 sudah selesai, bab 4 diloncatin untuk ketenagakerjaan masuk ke bab 5. Nah ini kabar terakhir, jadi bab 4 ini lagi di pending dulu, ditunda dulu, karena terjadi perlawanan dan penolakan. Nah, bab 4 ini tentang ketenagakerjaan, kawan-kawan. Jadi inilah generasi-generasi bangsa kita, penerus dan masa depan negara, calon-calon buruh dan pekerja, jangan malu disebut buruh pekerja. Karena setelah beres dari kampus, TT dan AA itu udah calon-calon pekerja kan gitu. Dan harus paham juga, kenapa kita tolak masalah ini. Karena akan menyangkut anak cucu kita ke depan, masalah Omnibus Law ini. Yang pertama, di Cipta Kerja ini kan sebelumnya kita ada payung hukum tentang ketenagakerjaan itu ada Undang-Undang 13 tahun 2003. Undang-Undang 13 2003 pun menurut kami di Serikat Buruh itu juga masih perlu perbaikan dan penyempurnaan. Karena banyak hak-hak buruh pekerja yang sangat mendasar juga belum tercantum di Undang-Undang 13 2003. Nah, kalau ada pembanding, kalau ada izin sih bisa diizinkan, ada materi yang saya sampaikan tentang perbandingan Omnibus Law dan Undang-Undang 13. Tapi kalau memang tidak sempat waktunya, tidak ada masalah, mungkin saya secara umum saja menjelaskan. Kalau bicara di Undang-Undang Cipta Kerja ini bab 4 tentang ketenagakerjaan dengan jumlah pasal kurang lebih 174 pasal, itu tidak lebih baik daripada Undang-Undang 13. Bahkan lebih buruk. Apa yang dikatakan Dr. Budi tadi benar. Bahwa di draft Undang-Undang RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, saya rasa masa depan kesejahteraan rakyat, buruh pekerja khususnya tidak ada, nyaris tidak ada, Pak. Makanya jangan hanya mengejar investasi datang, tapi investasi yang sudah ada. Buruh pekerja itu investasi loh, aset negara. Itu harus dipertahankan. Jangan hanya menarik, tapi investasi yang ada dihancurkan. Yang pertama, yang sangat fundamental, yang sangat mendasar, hak-hak buruh kaitan dengan kesejahteraan itu akan sedikit mengikis. Yang pertama tentang upah. Di Undang-Undang 13 masih ada yang mengenal upah minimum kota kabupaten. Walaupun tadi terjadi, kata Dr. Budi, itu disparitas atau perbedaan yang sangat jauh. Karena upah terbesar sekarang di Jawa Barat, se-Indonesia itu ada di Karawang. 4.900.000. Terkecil itu ada di Banjar. 1.800.000. Bayangkan, padahal sama-sama makan nasi. Benar nggak? Kontrakan kontrak kita sama. Nasi sama, kalau di Banjar emang makan batu kan enggak? Sama makan nasi. Tapi disparitasnya itu sangat tinggi. 4.900.000 melawan 1.800.000. Tentang upah. Itu pun masih masalah di kita. Saya selalu meneriakan perlawanan setiap upah, karena upah itu setahun sekali. Mulai dibahas itu di bulan Oktober, November, dan Desember. Dan ditetapkan per 1 Januari setiap tahunnya. Itu selalu kita lawan. Karena Pak RK saya bilang, Pak Ridwan Kamil, ini kalau nggak dibiarin, nggak dipecahin, nggak jadi masalah nih. Akan ada urbanisasi yang besar-besaran. Dari daerah ke kota. Bukan ingin memberdayakan ekonomi desa kan akhirnya. Jadi semua masyarakat itu lari ke kota karena ingin mendapatkan upah yang besar. Ini masalah, karena terjadinya perselisihan. Bandung Raya dianggap masih jauh dengan Karawang, jauh. Karena Bandung Raya, kota Bandung saja, sekarang sudah 3.600.000. Bandung Raya saya masalah. Karena kota Bandung dengan Kabupaten Bandung, dengan kota Cimahi, dengan Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat, beda gajinya. Kita tidak 6, mereka 3.180.000-an.
terjadi permasalahan tentang upah. Di Omnibus Law, ini UMK tidak ada lagi. Di Omnibus Law Cipta Kerja itu hanya mengenal UMP namanya, upah minimum provinsi. Upah minimum provinsi Jawa Barat sekarang berapa? 1.800.000. Bisa dibayangkan ya. Yang gajinya sudah 3.4.900.000 Karawang. Ini kalau Cipta Kerja disahkan, ini perusahaan bisa memberlakukan upahnya UMP 1.800.000, katakanlah untuk 2021, karena Omnibus ini akan disahkan nanti Januari 2021. Katakan disahkan, berarti perusahaan nggak salah dong memberlakukan upah 1.800.000 dikali inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021, katakan 5% aja. Berarti kenaikannya tinggal berapa? Tidak nyampe, hanya sekitar 2 jutaan. Apakah dengan 4.900.000 upah nanti di Omnibus Law 2 juta akan mau teman-teman menerima itu? Jangankan Karawang, Kota Bandung saja masa dari 3.600.000 turun menjadi 2 juta. Oh maaf, Kang Heru Joko, nggak saya sapa. Ini tokoh muda kita nih, calon pemimpin bangsa, panglimanya Piking. Alhamdulillah Kang Heru hatur nuhun kasubnya. Jadi masalah besar. Yang kedua, hal-hal yang lain tentang cuti-cuti. Ini cuti-cuti buruh pekerja itu sangat banyak, apalagi perempuan. Ada cuti haid, cuti melahirkan, cuti keguguran, cuti nanti melaksanakan keagamaan, cuti panjang. Di Undang-Undang 13 masih tercantum, nanti di Omnibus Law nggak ada. Kontrak, saya bukan mubazir kawan-kawan yang hadir hari ini. Kawan-kawan mau S1, S2, S3, STLR, kalau Omnibus Law ini diberlakukan, nggak ada ngaruh, nggak ada ngepek, karena status kerja nanti bisa outsourcing seumur hidup, bisa kontrak seumur hidup. Ngapain pinter-pinter coba? Nggak ada jaminan masa depan kita. Mau kawin takut, benar kan Ilham? Takut kawin nanti, takut pas mau lagi kawin, pas kawin di PHK karena kontrak seumur hidup tuh. Outsource juga diperluas. TKA, tenaga kerja asing, semua multisektor sekarang. Tidak lagi kepada jabatan-jabatan tertentu. Bahkan nanti cleaning service bisa TKA tuh. Dan TKA itu syarat-syaratnya dipermudah. Tidak lagi dipersulit. Dipermudah ini, luar biasa. Sekarang saya sudah terjadi. Belum Omnibus Law diberlakukan. Di garmen, di tempat kami kerja, kebanyakan, itu supervisor sudah orang-orang asing. Ngomong bahasa Sunda, bahasa Indonesia aja nggak. Bisa dia. Perintah seenaknya saja, bukan pakai tangan loh, pakai kaki. Salah sedikit main ludah. Bodoh kalian. Itu perlakuannya sekarang. Ini harus kawan-kawan ketahui. Di akademisi ya, jangan sampai kita bicara terus-terusan modernisasi, teknologi, digitalisasi, 4.0 atau 4.0 kan bullshit lah. Di lapangan itu penjajahan luar biasa sekarang. Ya, jadi ini kenapa saya lakukan? Karena punten, saya lahir tuh putih bersih. Tapi sekarang faktanya jadi kayak gini. Karena ya kepanasan teriak-teriak di jalanan, tapi gak apa-apa. Yang penting hati saya pink terus kan, Pak Iman. Jadi ya inilah saya sampaikan kenapa bergebu-gebu, karena walaupun akhirnya perlawanan kami mudah-mudahan ada hasil, ini ada stand bagus, karena ini bicara kepentingan politik Pak Imam. Jadi ada beberapa fraksi partai politik yang alhamdulillah sampai detik ini terakhir kemarin Demokrat juga sama mendukung agar klaster ketenagakerjaan itu dicabut. Karena ada contoh terdahulu, 3 undang-undang dicabut. Yang pertama undang-undang pers, media itu sudah dicabut. Undang-undang perdagangan juga sudah cabut, dan terakhir kemarin undang-undang tentang sumber daya air sudah dicabut. Jadi 3 undang-undang sudah dikeluarkan dari Omnibus. Kenapa tidak dengan undang-undang ketenagakerjaan? Lebih baik kita kembali kepada undang-undang 13, kita perbaiki undang-undang itu agar paripurna, agar kepentingan pengusaha dan kepentingan buruh dan pekerja ada di dalamnya dengan catatan yang lebih baik. Saya sayang Pak Kantan ini dari Ketua Kadin nggak hadir. Dan beliau juga kan mungkin punya argumentasi dan alasan-alasan. Tapi ada suatu hal mungkin ada halangan, jadi tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Artinya banyak kerugian-kerugian yang sangat mendasar apabila Undang-Undang RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini disahkan menjadi undang-undang. Bukan saja hanya buruh pekerja, nelayan, tani, buruh,
migas, juga teman-teman yang bergerak di bidang UKM, dan sebagainya, memang termasuk teman-teman yang aktif di lingkungan juga ini terkena dampak juga kaitan dengan adanya rencana Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Jadi saya singkat saja, khawatir nanti ada yang bertanya, artinya secara kesimpulan garis besar, kenapa buruh sampai akhir kencang terus menolak perlawanan, karena bukan bicara untuk hari ini saja kawan-kawan, ini bicara untuk masa depan negara dan anak cucu kita. Saya tidak mau lahir sebagai orang yang tidak pernah bersuara dan berteriak untuk perbaikan bangsa dan negara. Tapi lahirlah menjadi orang yang menjadi yang ikut mempengaruhi perbaikan kondisi. Jadi kalau dikatakan menarik investasi, saya sepakat. Kita butuh investasi, tapi investasi yang sehat. Tidak juga investasi yang merusak. Artinya neoliberalisme itu memang, neokapitalisme itu memang harus kita jaga sama-sama. Jangan sampai merusak tatanan-tatanan yang sebenarnya sudah lebih bagus. Dengan rencana cipta kerja ini malah hancur berantakan, kembali lagi kepada kondisi dan zaman-zaman terdahulu. Itu saya secara garis besar yang saya sampaikan. Saya juga membuka nanti tanya jawab Pak Imam, kalaupun ada teman-teman yang ingin bertanya atau keingintahuan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Aplaus untuk Kang Ajat. Terima kasih Kang Ajat. Ada beberapa hal tadi yang bisa saya garis bawahi. Pada intinya, teman-teman buruh masih bersikeras untuk tetap menolak RUU Cipta Kerja. Kenapa? Karena memang pertama dari segi proses, belum ada satu pembicaraan formal yang mengundang teman-teman buruh secara khusus untuk membicarakan pasal-pasal ketenaga kerjaan. Yang kedua adalah bahwa RUU Cipta Kerja ini justru dianggap lebih menguntungkan pengusaha. Teman-teman, saya perlu review sedikit bahwa RUU Cipta Kerja itu seperti tadi yang dikatakan oleh Kang Ajat, itu mencoba menghapuskan 79 undang-undang, lalu kemudian dibuat baru di dalam satu undang-undang yang namanya RUU Cipta Kerja. Yang niat awalnya adalah investasi, alasan pemerintah. Kalau tidak salah, inisiator ini datang justru dari pemerintah dibanding dari DPR. Itu sebuah review yang perlu saya sampaikan. Nah selanjutnya, teman-teman mahasiswa yang selama ini menjadi ujung tombak perubahan, saya melihat masih belum optimal mengawal atau justru mengkritisi RUU Cipta Kerja ini. Apakah ini karena terkait permasalahan COVID, atau memang ini bukan isu yang seksi untuk dibawa teman-teman mahasiswa gitu, untuk menjadi sebuah kajian begitu. Nah sudah hadir bersama kita Kang Rizal, beliau ada Presiden BMKMA Unpad. Untuk itu mangga Kang Rizal untuk menyampaikan unjuk gagasan. Terima kasih. Atur nuhun Pak Iman dan juga mungkin pembicara-pembicara yang sebelumnya sudah menyampaikan beberapa pandangannya. Kalau kita bicara soal apakah ini merupakan isu yang seksi bagi mahasiswa, rasanya ini sudah menjadi hal yang menjadi isu bersama nasional gitu. Bahkan semua elemen, bukan hanya dari kelompok buruh, bukan hanya dari kelompok mahasiswa, pegiat-pegiat lingkungan dan lain sebagainya juga ikut turun. Bahkan kami dari BMKMA Unpad sudah memasang Omnibus Law sebagai concern itu sejak bulan Februari sebetulnya. Kami sudah mengagendakan beberapa kali pengawalan isu, termasuk kalau saya nggak salah di 2 bulan lalu kita sempat turun aksi juga ke Jakarta bersama teman-teman Fraksi Rakyat Indonesia, ikut juga turun aksi, dan memang sebetulnya hampir semua kampus membuat Omnibus Law sebagai isu yang dikawal tahun ini. Karena banyaknya bahaya dari Omnibus Law. Dari berbagai klaster yang ada, tadi mungkin sudah disebutkan juga bahwa ada 79 undang-undang yang akan disahkan. Pada prinsipnya, saya mungkin mengutip dari Prof. Susi ya, yang pernah mengatakan bahwa jantung dari hukum itu adalah proses perumusannya. Kenapa demikian? Karena akhirnya masa depan dari hukum ini kita bisa lihat dari perumusannya. Apakah hukum ini hasil tukar guling, seberapa jauh negosiasinya, lobby-lobbynya, dan lain sebagainya. Karena nanti pada akhirnya, ketika hukum ini merupakan hasil dari hanya sebatas lobby-lobby politik, hanya untuk kepentingan-kepentingan golongan-golongan tertentu, maka jalannya hukum, masa depannya hukum, ini juga tidak akan optimal.
karena ternyata hukumnya dibuat untuk kepentingan. Juga bukan untuk menjawab permasalahan. Karena kalau kita lihat dari konsep hukum progresif yang kalau nggak salah Prof. Sacipto yang pernah mengatakan bahwa hukum itu hadir untuk manusia, bukan manusia yang hidup untuk hukum. Yang mana hukum hadir, dibuat, disusun, itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan manusia, mensejahterakan rakyat, dan juga merealisasikan tujuan-tujuan dari negara. Namun faktanya, yang ada justru seringkali hukum dijadikan alat kekuasaan untuk merepresi rakyat. Hari ini itulah yang sedang terjadi. Mungkin tadi sudah disampaikan juga bahwa alasan adanya Omnibus Law ini untuk mempermudah investasi. Ease of doing business di Indonesia itu memang rendah. Ada 3 alasan sebetulnya. Yang pertama, rumitnya birokrasi. Ini sering jadi hambatan. Mungkin jangankan untuk investasi ya, untuk kita mengurus KTP aja kadang ribet banget gitu. Ribet lama dan lain sebagainya. Atau yang selanjutnya adalah hyper regulation. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih. Peraturan yang tumpang tindih ada di pusat, ada di daerah, ada yang akhirnya sebetulnya intinya sama. Dan yang terakhir ada permasalahan itu soal korupsi. Survei dari WEF, World Economic Forum, mengatakan bahwa hal yang sebetulnya menjadi hambatan bagi investor untuk investasi di Indonesia itu adalah korupsinya yang tinggi. Tingkat korupsinya yang tinggi di berbagai level. Dari level pusat, bahkan ketua DPR pernah kena, gitu, sampai level daerah. Kita mungkin sering lihat bahwa korupsi-korupsi di level daerah seringkali yang ditangkapnya karena konsesi lahan atau tukar guling tanah dan lain sebagainya. Ini seringkali ditengarai oleh investasi itu sendiri yang korupsinya bahkan sampai ke level bawah, sampai ke level pemerintah daerah. Yang selanjutnya rumitnya birokrasi ya tadi. Adanya budaya korupsi menyebabkan birokrasi juga bermain di situ. Karena kalau birokrasi bersih, lancar, cepat, celah korupsi nggak ada di situ. Sehingga akhirnya muncul celahnya di situ. Lalu adanya hyper-regulated. Hadirnya Omnibus Law yang sebetulnya ada dalam konsep common law di negara-negara Anglo-Saxon yang akhirnya dibawa ke Indonesia itu dibuat untuk menyederhanakan hukum. Adanya simplifikasi terhadap peraturan di Indonesia yang banyak. Namun kenyataannya, Omnibus Law ini tidak sama sekali menghapus undang-undang yang ada 719 tadi. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah Omnibus Law memang menjawab permasalahan tentang hyper-regulation? Karena pada kenyataannya, regulasinya tetap. Bahkan, undang-undang Omnibus Law itu mendelegasikan hukum untuk membuat PP. Karena biasanya kalau ada undang-undang, teknisnya ada di PP, peraturan pemerintah. Pada kenyataannya, Omnibus Law tidak menghapus undang-undang yang ada, dan juga Omnibus Law akan membuat PP-PP yang baru, yang akhirnya membuat apa? Ya, hukumnya tetap juga banyak. Permasalahan hyper-regulation tidak terjawab, permasalahan birokrasi, dalam permasalahan birokrasi, akhirnya otonomi daerah, mungkin tadi Kang Ajat sudah sampaikannya, otonomi daerah yang sebetulnya menjadi tuntutan dari reformasi, justru dicabut. Sekarang kewenangan banyak yang dikembalikan kepada pusat. Alasannya apa? Untuk mempercepat. Sehingga rasanya kita akan kembali lagi pada masa-masa Orde Baru di mana pemerintahan yang sentralistik lagi terjadi. Pemerintahan sentralistik, semua modal dikuasai oleh pusat dan akhirnya daerah hanya menerima saja. Padahal sekarang APBD itu rata-rata posturnya lebih banyak transfer dari pusat. Bukan pendapatan asli daerah yang harusnya menjadi kunci bagi daerah tersebut berkembang gitu. Dalam konsep OTDA, desentralisasi itu diberikan agar daerah bisa mengembangkan dirinya sendiri. Namun kenyataannya dengan adanya Omnibus Law, potensi-potensi daerah untuk mengembangkan dirinya dicabut lagi. Kewenangannya ada di pusat hari ini. Dan apakah Omnibus Law dapat menyelesaikan permasalahan birokrasi? Rasanya enggak juga gitu. Omnibus Law tidak memberikan satu gebrakan yang revolusioner untuk menyelesaikan permasalahan birokrasi tersebut. Selanjutnya, ketika kita bicara konteks korupsi, di sebelah mananya Omnibus Law bisa melakukan sebuah gebrakan untuk mengeliminir korupsi? Rasanya tidak juga. Bahkan tahun lalu, isu besarnya adalah revisi Undang-Undang KPK, yang akhirnya direvisi, dilemahkan KPK. Hari ini, seberapa jauh kepercayaan publik terhadap KPK dibandingkan sebelum-sebelumnya?
Bahkan ketua KPK-nya sendiri sekarang banyak tersandung masalah-masalah etik. Undang-undang KPK yang akhirnya membuat KPK tidak setajam dulu. Justru yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa Omnibus Law yang harus dikeluarkan menjadi solusi terhadap permasalahan, namun permasalahan-permasalahan mendasar tadi justru tidak dijawab oleh pemerintah. Maka hari ini, mungkin teman-teman sempat dengar juga kemarin statement dari Mahfud MD yang mengatakan bahwa 92% calon kepala daerah dibiayai oleh cukong, dan resiko dari cukong adalah korupsi kebijakan. Ini yang paling berbahaya. Atau jangan sampai Omnibus Law ini merupakan korupsi kebijakan juga. Karena pemilu dulu akhirnya dibiayai oleh cukong. Ini hal yang menakutkan juga rasanya kalau misalkan nantinya kita terjerumus dalam korupsi-korupsi kebijakan lain. Betul bahwa adanya otonomi daerah, adanya desentralisasi membuat raja-raja kecil. Namun justru ini yang harus bisa disiasati oleh pemerintah, bukan dengan mengembalikan kembali kekuasaannya di pusat. Jadi kalau misalkan kita bicara konteks Omnibus Law, sekarang ini bukan hanya menakutkan bagi kelompok-kelompok tertentu aja, tapi rasanya bagi kita semua. Di Amerika Serikat hari ini lewat salah satu congresswoman-nya, Alexandria Ocasio-Cortez sempat menggaungkan tentang green economy, Green New Deal namanya, dikeluarkan untuk mendorong adanya ekonomi hijau, mendorong ekonomi bukan terfokus pada ekonomi ekstraktif, tapi bisa juga menggunakan renewable energy, new and renewable energy, energi baru dan terbarukan. Tapi kenyataannya di kita masih terjebak ke dalam ekonomi yang ekstraktif, mengeruk sumber daya alam, dan tidak melestarikan alam itu sendiri. Termasuk sumber-sumber energi dari kita yang masih tergantung kepada batu bara, minyak, dan lain sebagainya. Kita belum bisa mendorong ke sana. Justru permasalahan lingkungan yang rasanya sekarang kita banyak rasakan gitu ya, kebakaran hutan, banjir, longsor, yang rasanya sudah di mana-mana. Belum lagi kita akan menghadapi krisis air. Water scarcity menjadi hal yang harusnya kita hadapi dari sekarang. Di musim hujan, banjir di mana-mana. Di musim kemarau, kekeringan di mana-mana, menyebabkan gagal panen yang mengganggu ketahanan pangan. Pada prinsipnya ketahanan negara punya 3 hal, energi, air, dan juga pangan. Sejauh mana pemerintah bisa memprediksi itu, membangun visi ke depan yang tadi, membangun ketahanan negara, menguatkan 3 sektor tadi. Pada dasarnya pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang bisa menjadi arsitek. Maka sekarang yang jadi pertanyaan adalah kemanakah political will dari pemerintah untuk menjadi arsitek kepada negara yang sustainable. Karena kenyataannya tadi soal lingkungan malah AMDAL dicabut. Perizinan tentang lingkungan itu dicabut. Bahkan proyek pemerintah juga kadang menciptakan bencana. Mungkin teman-teman pernah dengar banjir yang ada di KBB, yang dekat proyek KCIC itu. Belum lagi kemarin banjir di tol, di dekat Cileunyi, di Gede Bage, dekat stasiun Tegaluar. Yang mana itu proyek-proyek pemerintah juga sebetulnya. Ini jadi pertanyaan akhirnya, selain concern terhadap buruh yang tadi sudah disampaikan, concern pemerintah terhadap masa depan kita di lingkungan, dan juga bagaimana pemerintah melihat Omnibus Law sebagai solusi tunggal. Padahal permasalahannya banyak, multisektor, dan juga rasanya Omnibus Law belum menjadi jawaban tepat. Saya kira itu mungkin Pak untuk jadi bahan diskusi kita ke depan. Baik, terima kasih Kang Rijal. Aplaus kawan-kawan untuk Kang Rijal. Ya, ada beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Kang Rijal ya, menarik bahwa ternyata teman-teman mahasiswa sudah justru lebih jauh melakukan kajian-kajian, walaupun misalnya memang fokusnya pemberitaan justru lebih kepada turunnya kawan-kawan buruh ke jalan dibandingkan kajian-kajian teman-teman mahasiswa di kampus-kampus begitu ya. Nah, tadi dipertanyakan permasalahan apakah Omnibus Law mampu menjawab semua permasalahan yang ada, seolah-olah bahwa ini adalah sebuah rancangan undang-undang sapu jagat begitu. Ya. Nah, ada satu kawan lagi yang akan menyampaikan unjuk gagasan. Beliau adalah Kang Irhas Ahmadi. Beliau adalah mahasiswa program pasca sarjana, program studi ilmu politik. Kang Irhas, selama ini kalau tadi teman-teman S1 sudah melakukan kajian-kajian begitu ya. Nah, sekarang sejauh mana teman-teman mahasiswa pasca nih melihat RUU ini sebagai sebuah solusi atau malahan memunculkan masalah-masalah baru, Kang Iras? Mengak waktu dan tempat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak Iman, teman-teman semua, dan juga yang ikut online ya. Saya kira apa yang sudah disampaikan tadi juga cukup banyak. Sebenarnya saya ingin meng-highlight beberapa hal ya. Pertama itu terkait dengan motif. Tadi sudah disampaikan juga sebenarnya, dan tidak perlu saya ulang lagi, karena memang kalau yang saya baca, yang dari apa yang saya baca, kemudian saya analisa, problem pembangunan di Indonesia itu kan selalu terhambat oleh perizinan di di berbagai wilayah di Indonesia sebenarnya. Itulah yang menjadi yang menjadi motif ya menurut saya ya, yang melatar belakangi lahirnya. Sehingga secara motif sebenarnya kalau bagi saya itu sesuatu hal yang yang baik sebenarnya, baik itu dalam konteks bagaimana negara menjawab persoalan yang sudah disampaikan tadi terkait dengan banyaknya problem-problem birokrasi yang ada di berbagai wilayah, yang sementara kita sebagai sebuah bangsa itu harus lebih maju gitu, baik secara aspek ekonomi, politik dan budaya sebenarnya. Nah, selanjutnya itu terkait dengan proses. Bagi saya sih melihat yang menarik itu adalah mungkin juga dari apa yang saya pelajari juga di kampus nih kan. Yang menarik itu adalah pernah nggak kita mempertanyakan itu kenapa teman-teman sektor buruh saja yang yang lebih masif ya melakukan gerakan. Nah, kalau dalam dalam teori gerakan sosial sebenarnya dalam konteks negara demokrasi yang modern, gerakan sosial kemudian civil society itu mampu mendorong mempengaruhi sebagai satu kepentingan, satu kelompok kepentingan untuk mendorong gagasan mereka, menolak atau mengkritisi. Itu sebuah hal yang baik menurut saya dalam konteks negara demokrasi hari ini. Nah, cuman yang jadi catatan adalah itu kan di RUU itu kan banyak sekali yang membahas isu ya. Nah, cuman kenapa di bab 4 saja yang cukup banyak mendapatkan reaksi? Tadi sudah disampaikan juga, sebenarnya di sektor lingkungan juga ada problem sebenarnya. Tapi kenapa di kelompok buruh saja yang muncul dengan kekuatan yang luar biasa? Nah, kalau merujuk dari teori gerakan sosial, sebenarnya isu yang berhadapan langsung dengan dengan buruh misalnya atau dengan kelompok tani itu adalah kalau dalam sejarahnya itu bagian dari sejarah gerakan klasik lah, gerakan sosial klasik gitu. Karena mereka terhubung langsung dengan problem isu yang yang sedang dibicarakan, tergantung terkait dengan masa depan mereka, kehidupan mereka dan sebagainya gitu. Sementara di isu yang lain itu seperti isu lingkungan misalnya, itu kan berjarak gitu sebenarnya dengan kelompok tertentu yang secara langsung gitu. Nah, dalam konteks ilmu gerakan sosial itu masuk dalam konteks gerakan sosial baru sebenarnya. Jadi kayak misalnya isu lingkungan, isu HAM dan segala macam itu menjadi sebuah masuk dalam bingkai gerakan sosial baru sebenarnya. Nah, dua-duanya ini dalam konteks menghadapi isu Omnibus Law Cipta Kerja itu sering lebih maju kelompok-kelompok buruh misalnya dalam konteks dalam klaster bab 4 ya. Nah, tenaga kerja. Ya, klaster
Ketenagakerjaan bab 4 itu kalau nggak salah. Nah, yang menarik menurut saya sebenarnya tadi sudah dilatar belakangi bahwa tujuan dalam konteks lahirnya undang-undang itu menyelesaikan permasalahan. Lalu kemudian kenapa kemudian ada banyak isu yang justru lebih sensitif yang tidak berpihak dalam tanda kutip untuk kepentingan publik sebenarnya. Nah, kalau dalam teori politik sesuatu hal yang keluar dalam sesuatu pandangan yang keluar misalnya dalam undang-undang itu pasti tidak akan bebas nilai, pasti ada intervensi. Nah, oleh karenanya saya setuju sekali dengan apa yang dilakukan sama teman-teman misalnya terkait dengan mengkritisi poin-poin tertentu terhadap pasal-pasal yang sangat krusial dan sangat merugikan kepentingan publik atau kepentingan buruh itu sendiri sebenarnya. Dan faktanya juga kita lihat mungkin terakhir teman-teman bisa melihat bahwa DPR sendiri tadi sudah disampaikan itu sudah sebagai kelompok penekan itu berhasil sebenarnya bahwa fraksi Nasdem itu memikirkan kembali untuk menarik klaster bab 4 itu, termasuk juga Demokrat terakhir itu. Itu menurut saya dalam proses pengambilan keputusan dalam sebuah teori pengambilan keputusan kebijakan publik itu ruang-ruang itu terbuka dalam sistem demokrasi hari ini sebenarnya. Dan nggak ada yang salah dengan itu. Mau demo untuk menuntut dan sebagainya itu nggak ada yang salah. Tapi memasukkan agenda secara kritis, kemudian mengoreksi agenda-agenda pasal-pasal yang bermasalah itu menjadi agenda agenda bersama sebenarnya untuk kemudian menjadi keputusan buat kepentingan publik. Saya tadi menambahkan sebenarnya mencatat beberapa terkait dengan klaster ketenagakerjaan ini. Tadi juga sudah disebutkan ya terkait dengan upah buruh yang hampir kalau kita tahu setiap tahun itu selalu ada perubahan gitu, dan selalu turun aksi kelompok teman-teman dari buruh. Lalu yang kedua terkait dengan diskriminasi, sebenarnya diskriminasi utamanya soal cuti ya bagi kaum perempuan gitu. Saya pikir ini juga pasal yang kalau tetap jalan sebenarnya ya kemunduran demokrasi juga menurut saya gitu. Sementara satu sisi emansipasi wanita, bagaimana perempuan bisa equal di depan, mendapat hak yang sama dengan laki-laki, tapi ada diskriminasi di dalamnya. Nah ini yang selain juga isu yang hampir setiap tahun juga ini kan sama buruh itu ya terkait dengan union busting sebenarnya. Bagaimana hak kebebasan berserikat itu menjadi menjadi isu yang harus terus diperjuangkan oleh kaum buruh. Nah, secara secara umum kira-kira saya melihatnya dalam motif pemerintah sebenarnya punya motif yang cukup bagus lah. Tadi sudah disampaikan bagaimana korupsi di sektor kebijakan dan segala macam itu menjadi motif sebenarnya. Cuman masalahnya kan ketika undang-undang turun itu kan nggak bebas nilai, pasti ada intervensi dari kelompok-kelompok lain. Nah, dalam konteks perumusan kebijakan publik pasti kelompok kepentingan saling tarik menarik. Nah, tantangannya adalah bagaimana kelompok buruh dalam hal ini khususnya yang lebih merasakan dampak gitu ya, itu mampu menggalang aliansi dengan berbagai pihak gitu, termasuk juga partai-partai yang fraksi-fraksi yang ada di dalam. Dan saya menilai sejauh ini proses perumusan kebijakan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu sesuai dan on the track dalam konteks negara demokrasi yang modern hari ini di Indonesia. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sebentar. Baik, terima kasih. Aplaus buat Kang Irmas. Menarik tadi kawan-kawan yang hadir di Kopiloy maupun via aplikasi Zoom. Perlu kawan-kawan juga pahami bahwa
hampir selama 7 bulan terakhir kita terkena oleh pandemi COVID-19, justru itu menjadi terdampak kepada bidang ketenaga kerjaan. Menurut data terakhir, sekitar 15 juta tenaga kerja terdampak COVID-19 dan 3 juta diantaranya itu dirumahkan. Dan itu berarti sekian ratus miliar itu menjadi kerugian kita semua, tidak hanya negara, tetapi juga masyarakat secara umum. Begitu. Nah, satu hal misalnya yang bisa kita sampaikan bahwa sekali lagi menjadi sebuah kontroversi, apalagi misalnya ketika pemerintah menjadi inisiator undang-undang ini. Begitu. Apakah justru RUU Cipta Kerja ini akan menjawab tantangan ketika misalnya tadi saya sebutkan sekian juta orang terdampak oleh COVID-19, lalu sekian juta orang kemudian kehilangan penghasilannya. Begitu. Nah, kita akan mulai sesi diskusi. Mungkin yang tadi ada yang masuk lewat chat box? Nggak ada, oke. Mungkin yang dari kafe ada yang mau bertanya untuk menanggapi atau merespon apa yang disampaikan oleh narasumber. Kita akan buka sesi diskusi. Mangga, ada yang mau bertanya? Kalau belum, saya akan bertanya lagi ke Kang Ajat. Kang, walaupun misalnya teman-teman buruh itu tetap menolak, lalu kemudian ada beberapa alternatif isu yang atau gagasan yang disampaikan pemerintah, ketika misalnya pemerintah akhirnya berkeputusan dengan DPR, tetap mengeluarkan RUU Cipta Kerja dengan catatan ada perbaikan-perbaikan atas masukan-masukan dari kawan-kawan buruh, kira-kira nanti teman-teman buruh akan tetap menerima RUU atau gimana? Ya, terima kasih. Pertanyaannya adalah, tuntutan yang kita sampaikan dan suarakan hari ini adalah mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi ini keluarkan saja dulu, itu tuntutan kita, Pak Imam. Jadi kita belum sempat bicara apakah setelah ada perbaikan-perbaikan ini akan diterima atau tidak. Walaupun ya kita terbuka saja hari ini, kita sangat miris dengan dua kubu yang diburu saja. Ini sudah dua kubu nih, satu kubu sudah di dalam sistem nih di tubuh pemerintah, ada beberapa serikat juga yang sudah ikut terlibat, ada juga yang memang kami yang sampai hari ini saya ngobrol di depan teman-teman ini komitmen untuk melakukan penolakan. Karena terus terang kami sudah mencoba menyampaikan ke pimpinan Balik bahwa tolong lihat juga lah draft yang kami sampaikan kan gitu. Kalau kita mau bicara penyempurnaan dan perbaikan secara komprehensif kan gitu. Supaya tidak lantas nanti undang-undang ini kalau sudah pun dijadi undang-undang kita judicial review kan gitu. Artinya kepercayaan rakyat kami buruh pekerja juga bisa dipertanyakan. DPRD atau DPR RI ini sebagai utusan rakyat kita pertanyakan juga kan gitu. Produk yang dia ciptakan dan dia hasilkan juga masih masalah kan gitu karena kita gugatkan gitu. Jadi artinya lebih bijaksana apabila keputusan akhir ini klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini dan langsung kita coba perbaiki untuk perbaikan di Undang-Undang 13/2003. Sementara itu saja yang saya bisa jawab, Pak Imam. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya masih tergerak untuk meminta respon dari Kang Budi Rajab. Kang, kajian-kajian tentang gerakan buruh, terutama di Amerika Latin, Kang, itu kan bahwa tadi seolah-olah negara tidak berperan terhadap permasalahan-permasalahan buruh. Begitu. Lalu kemudian ketika berbicara gerakan-gerakan buruh di Asia, begitu, bahwa negara menjadi lawan yang utama bagi gerakan buruh. Begitu. Nah, apakah misalnya dengan adanya undang-undang apapun itu, RUU Cipta Kerja, Ketenagakerjaan dan lain-lain,
itu pada akhirnya akan membuat suasana negara dan buruh pada akhirnya membuat satu komitmen untuk bersama-sama mensejahterakan kehidupan kaum buruh ke depan, Kang Budi. Bagaimana kira-kira respon Kang Budi? Pada awalnya buruh di Indonesia itu adalah buruh ya, masyarakat pada umumnya dianggap sebagai lawan negara, kan? Buruh itu bagian dari masyarakat, berarti lawan negara, karena negara Orde Baru, terutama negara Orde Baru menganggap oposisi itu berasal dari masyarakat, bukan dari partai. Ya, tapi masyarakat yang makanya bertindaknya otoriter kepada masyarakat karena menganggap oposisinya. Nah, sisa-sisa mindset Orde Baru itu masih ada beberapa pada kelompok-kelompok tertentu bahwa masyarakat itu pengganggu lah. Makanya perlu disikat, salah satunya kalau zaman Orde Baru disikatnya langsung, pakai fisik, ya pakai bedil, pakai senjata, pakai bom. Tapi kalau pada demokrasi zaman sekarang pakai regulasi, disikatnya salah satunya. Karena dianggap masih menjadi masyarakat ini pengganggu, jadi menjadi lawan. Kalau di Amerika Latin masih sama juga, si kaum buruh itu lawan negara. Negara menjadi lawan kaum buruh, makanya selalu demo itu tidak ada jalan lain. Demo kaum buruh sekarang juga adalah melawan negara, karena negara di Indonesia tidak berubah banyak sejak Orde Baru sampai sekarang, hanya melakukan konsolidasi demokrasi itu juga sedikit, tidak banyak, malah memperkuat lembaga-lembaga negara untuk bertindak otoriter. Kalau zaman sekarang di otoriternya tapi tidak memakai senjata, memakai regulasi. Sekarang ini salah satunya regulasi yang paling dianggap ini adalah kaum buruh. Regulasinya yang paling kuat, yang dianggap sebagai penghambat bagi investasi. Bagi investasi neoliberal itu ya, bagaimanapun. Nah, kaum buruh ini perlu disikat, salah satunya ya melalui regulasi, melalui aturan itu. Aturan Undang-Undang Cipta Kerja itu ya, kalau itu berhasil digolkan, undang-undang itu, ya kaum buruh dikalahkan juga oleh negara pada zaman sekarang ini, zaman reformasi. Pada zaman Orde Baru makan disikat pakai senjata, kalah aja kaum buruh. Kalau sekarang pakai regulasi, ya kalah juga. Yang menang ya neoliberal bagaimanapun. Nah, kita itu tunduk patuh pada kaum neoliberal ini. Nah, tadi dikatakan bahwa bagaimana kalau undang-undang ini diputuskan dan yang sudah disempurnakan diputuskan, kaum buruh akan, pokoknya kalau saya menganggap bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu perlu tidak didukung, perlu dicabut aja penuh total. Dan kita mengajukan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, yang berasal dari kaum buruh. Jangan tunduk pada birokrasi pemerintah, jangan tunduk pada DPR, fraksi-fraksi partai, itu kan sebagian besar sudah neoliberal. Tidak ada partai yang tidak neoliberal di kita. Meskipun PKS berjubah Islam, tapi neoliberal lah. Gitu ya. Jadi sekarang yang penting dicabut aja itu, jangan disahkan. Undang-undangnya yang perlu dia
yang perlu diakomodir adalah undang-undang yang berasal dari kaum buruh. Sekarang kaum buruh belajar membuat undang-undang yang mensejahterakan tidak hanya kaum buruh, tapi termasuk buruh tani, termasuk karyawan, termasuk menteri, termasuk Pak Dirjen, termasuk siapa. Jadi kaum buruh itu tidak memihak pada dirinya sendiri, tapi juga memihak pada seluruh warga negara. Nah, ini belum ada undang-undang yang komprehensif di Indonesia tentang kesejahteraan yang memperhatikan semua elemen masyarakat. Belum ada itu undang-undangnya satupun. Nah, yang saya tahu Amerika, Eropa itu tahu saya undang-undangnya komprehensif, elemen-elemen semua masyarakat ditampung ya, diakomodir. Jadi kenapa negara Eropa, negara Amerika sejahtera karena elemen-elemen masyarakatnya ditampung dalam undang-undang tentang kewarganegaraan, ya, tentang citizenship. Itu selalu undang-undangnya itu berbicara tentang kesejahteraan bagi semua. Ya, terima kasih. Nuhun Kang Budi. Ada pertanyaan Kang melalui chatbox buat Kang Ajat nih. Saya mau tanya kepada teman-teman buruh, khususnya Kang Ajat, apabila Omnibus Law ini disahkan oleh pemerintah, apakah akan menempuh jalur hukum seperti judicial review ke Mahkamah Agung atau bagaimana Kang? Ya, tadi saya sudah sampaikan, kita akan tempuh judicial review yang litigasinya. Non-litigasinya berarti saya jadi nih aksi 3 aliansi Jakarta, Banten, dan Jabar. Ini jalan kaki nih, kita mau jalan kaki dari Bandung, insya Allah akan menuju Istana, dan teman-teman Banten dan DKI juga kan gitu. Tapi mudah-mudahan tidak terlaksana lah, karena kita paham dalam kondisi pandemi seperti ini. Tapi saya, Kang Imam, lagi menunggu detik-detik terakhir karena katanya akan ada kabar dari DPR RI di awal minggu ketiga bulan September dan akhir. Yang mudah-mudahan kabar baik, artinya klaster ketenagakerjaan ini di luar. Itu mungkin yang manis, tapi yang pahitnya saya sudah siap PHP nih. Kalau sampai jadi disahkan undang-undang, ya kita secara hukum kita judicial review, tapi kita juga akan melakukan penolakan besar-besaran mungkin secara terbuka, kita ajak seluruh elemen, baik itu mahasiswa, nelayan, tani, gitu bersama-sama untuk menolak RUU atau undang-undang nanti. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Ajat. Kang Rijal, yang menarik ini tadi waktu diskusi sebelum kita mulai, ada sebuah pertanyaan atau sebuah ajakan dalam tanda kutip begitu ya, dari Kang Ajat untuk turun bareng begitu. Nah, apakah selama ini memang belum terjadi Kang aliansi itu, belum terbangun antara teman-teman mahasiswa dengan teman-teman buruh, minimal misalnya melakukan kajian bersama atau misalnya maksimalnya tadi turun ke jalan bersama-sama misalnya. Atau memang tadi kembali bahwa mahasiswa menjadi kaum elitis begitu ya, yang hanya berbicara tentang kelompoknya tadi seperti dikatakan oleh Kang Budi begitu ya. Kalau Kang Budi lebih menyoroti teman-teman buruh begitu ya, terfokus kepada permasalahan RUU Cipta Kerja, hanya mempermasalahkan teman-teman buruh. Nah, mahasiswa ini bagaimana Kang rencana ke depan begitu ya? Kalau soal itu sebetulnya dari kami juga dari BEM Unpad misalkan ya, saya mungkin bicaranya kalau yang lain teman-teman yang lain lah. Tapi kalau misalkan bicara mahasiswa secara umum, rasanya di berbagai tempat juga kita sering turun bareng juga ya, secara umum ya, mahasiswa secara umum sering turun bareng. Tapi kalau bicara misalkan konteksnya Unpad di sini, kita mengadakan beberapa kali diskusi yang mengundang dari beberapa kelompok buruh, termasuk karena tadi, kalau kita bicara Omnibus Law ini kan klasternya banyak banget gitu. Di awal mungkin kita sempat, karena sekarang ini kan kita sedang di pandemi dan nggak banyak acara-acara langsung ya. Jadi acara-acaranya online, forum-forum online kayak gitu. Akhirnya beberapa forum online kita lakukan. Kita bikin seri diskusi, sempat yang pertama itu soal konsepsi dari Omnibus Law-nya,
dilanjut soal ketenagakerjaan, waktu itu kita bareng dari Kasbi waktu itu, terus dari sektor agraria bareng sama KPA, terus dari sektor investasinya kita bareng sama Indep. Terus di luar itu kita pun bergabung dengan Fraksi Rakyat Indonesia sebetulnya, dengan FRI, dengan beberapa NGO, dengan beberapa serikat buruh juga kita sempat turun di, kalau saya nggak salah di bulan lalu kita sempat turun bareng ke Jakarta gitu. Jadi soal bicara gerakan, yang pasti dari mahasiswa sampai hari ini kita masih concern untuk menggagalkan Omnibus Law. Kalau mungkin tadi Kang Ajat menyampaikan yang penting ketenagakerjaan dulu minimal dicabut gitu ya. Kalau kita mengharapkan semuanya memang dibatalkan si proses ini gitu dari awal sampai akhir. Karena ada banyak catatan memang di semua sektor yang kita angkat kayak gitu. Itu mungkin. Kang Rizal, menarik nih ya. Unpad ini perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi terbesar di Bandung. Katakanlah kisaran mahasiswanya antara 7.000 sampai 10.000 begitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah sosialisasi tentang RUU Cipta Kerja yang melalui mekanisme Omnibus Law ini itu juga dilakukan oleh teman-teman BEM? Ya, itu kami lakukan di lewat berbagai hal ya. Karena kalau kita bicara soal apa yang dilakukan oleh BEM gitu khususnya, kita sudah melakukan kajian yang dengan berbagai elemen juga yang ada di Unpad gitu kita libatkan, dan juga kita melalui propaganda-propaganda. Karena sekarang rasanya kalau kita cuma ngeluarin kajian susah ya, orang-orang malas membacanya. 60-an halaman gitu kita mesti riset, akhirnya kita kemas dengan propaganda-propaganda. Orang lebih tergerak dengan meme sekarang, orang lebih tergerak dengan foto 5 kali yang mereka bisa lihat dengan mudah. Mungkin kita juga berkaca pada gerakan tahun lalu ya yang sempat aksi besar. Terlepas dari apakah agendanya selesai atau tidak, tapi bagaimana mereka bisa menjaring massa segitu banyak gitu, diantaranya menggunakan kekuatan sosial media. Karena kalau dulu kita bicara soal RKUHP itu kan dampaknya langsung kepada orang. Kalau kita bicara konteks mahasiswa. Tapi Omnibus Law ini kan dia high politik sebetulnya. Dia bicaranya soal kebijakan yang makro sifatnya, nggak langsung menyentuh kalau ke mahasiswa. Mereka nggak akan langsung merasakan, oh iya saya akan terdampak ini. Belum gitu. Makanya ini yang lagi kita gali, bagaimana menyentuh ke hatinya mereka dulu gitu. Kalau ini tuh kena loh ke kita sebagai mahasiswa ataupun masyarakat secara umum gitu. Karena saya sepakat juga bahwa seringkali orang itu akan semakin tergerak untuk turun, untuk mengawal suatu isu apabila dirinya terdampak gitu. Makanya kita lagi mencoba untuk menyadarkan bahwa sebetulnya dampak Omnibus Law ini bukan secara mikro, tapi makro yang berdampak pada semua elemen. Kayak gitu mungkin. Oke, baik, terima kasih. Kang Iras, ini menarik Kang. Kalau misalnya tadi berbicara Kang Iras bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja ini merupakan pembahasan politik yang sebetulnya terjadi yang adem-adem saja begitu Kang ya. Andai saja misalnya COVID ini tidak berlangsung sejak bulan Februari, tampaknya bahwa RUU Cipta Kerja sudah disetujui oleh semua fraksi di DPR. Begitu. Nah yang jadi pertanyaan bahwa kenapa fraksi-fraksi di DPR itu tampaknya mulus-mulus aja untuk memunculkan RUU Cipta Kerja gitu, tanpa ada perdebatan, kemudian di media juga santai-santai aja begitu ya. Yang terus bergelora kan teman-teman buruh selama ini begitu. Ternyata di DPR-nya termasuk misalnya tanda kutip fraksi-fraksi oposan itu kan tidak juga menyampaikan keberatan begitu. Walaupun misalnya pada detik-detik akhir tadi dikatakan Nasdem menarik dan segala macam begitu. Tetapi di awal hampir tidak ada perdebatan, hampir tidak ada pemberitaan bahwa RUU Cipta Kerja ini sedang dikaji oleh mereka begitu. Itu kenapa Kang kira-kira? Kenapa ya? Kalau soal isunya sebenarnya kan sudah cukup lama ya. Hanya sebelum ketika Presiden terpilih menyampaikan bahwa harus ada pemangkasan peraturan dan perundang-undangan yang saling saling bertabrakan dan bertolak belakang, itu menjadi sebuah gagasan yang menarik menurut saya dari di awalnya gitu. Nah, kalau lalu kemudian prosesnya usulannya kemudian diinisiasi oleh pemerintah, itu kalau nggak salah Menteri Kemenko Ekonomi, kemudian ATR BPN, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, kemudian apalagi itu. Nah, itu memang menjadi
kalau secara politik itu kan sebagai sebuah bentuk komitmen politik sebenarnya untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini yang dirasa oleh Presiden Jokowi 5 tahun berkuasa pada periode pertama itu menjadi terhambat gitu. Ya kita ngukurnya sederhana lah, misalnya di Jabar gitu. Jabar ini kan agak lambat pembangunan infrastruktur yang menjadi ikonnya Jokowi. Ketika ada pemerintahan daerah yang sebenarnya boleh dibilang oposan dari pemerintah pusat yang pada periode yang kemarin lah, kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian agenda ini sebenarnya proposal yang diusulkan oleh pemerintah itu kemudian kan dimasukkan ke ke DPR sebenarnya. Nah, fraksi-fraksi yang ada di dalam saya kira bukan mulus-mulus saja sebenarnya, Kang. Ada dinamika di dalamnya. Kalau saya tidak salah itu yang pertama sebenarnya yang menolak itu bukan yang menolak ya, maksudnya yang memberikan pandangan kritis fraksi-fraksi yang sebenarnya justru menjadi bagian dari pemerintah. Kalau nggak salah di awal PDIP itu menyampaikan ini ada yang bertolak belakang dengan undang-undang turunan yang misalnya khususnya klaster ketenagakerjaan Undang-Undang 13 misalnya 2003. Itu yang muncul. Cuman kan ada tekanan politik ya, baik dari ada kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan itu, kemudian juga ada tekanan untuk menggenjot komitmen politik harus 5% pertumbuhannya, itu jadi sebuah agenda bersama sebenarnya. Nah, tapi dalam proses perumusan kebijakan itu kan juga dibuka ruang sebenarnya, ruang bagaimana civil society sebagai kelompok entitas di luar pemerintah, di luar legislatif dan eksekutif itu memberikan tekanan, memberikan masukan, justru memberikan satu pandangan ini justru tidak menyelesaikan persoalan yang tadi yang di awal disampaikan. Nah, saya melihatnya sebuah proses yang menarik sebenarnya dalam konteks negara demokrasi hari ini di Indonesia begitu ya. Dan kan tidak serta-merta juga kalau kita lihat aksi terakhir itu ya balik itu turun semua. Sufi Dasko kemudian turun, kemudian Willy Aditya juga turun dan secara spesifik Nasdem meminta untuk kembali lagi ke klaster ke Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2013 itu. Nah, yang agak miss memang menurut saya yang tadi saya sampaikan adalah ini kelompok kepentingan yang paling solid memang di kelompok tenaga kerja sebenarnya. Yang secara teori gerakan sosial yang saya sampaikan tadi bahwa memang mereka berinteraksi berdampak langsung terhadap pribadi mereka gitu. Dari isu-isu yang memang justru yang selama ini hampir setiap tahun ya, Kang ya. Itu selalu bicara soal upah, union busting, gimana jaminan, menolak outsourcing dan segala macamnya. Itu yang yang hampir setiap tahun diprotes oleh teman-teman buruh sebenarnya. Nah, saya kira masih ada peluang untuk saya dalam konteks motif saya setuju pemerintah untuk membuat satu payung hukum yang lebih besar untuk mempermudah problem tumpang tindihnya undang-undang. Baik di undang-undang tadi sudah disampaikan undang-undang SDA itu banyak sekali tumpang tindihnya itu. Nah, ada motifnya. Lalu kemudian undang-undang perburuhan lah khususnya. Nah, cuman yang menjadi catatan kritis bagi civil society menurut saya itu adalah bagaimana melakukan konsolidasi dan mengoreksi sebuah kebijakan yang pasti ada kepentingan pengusaha di dalamnya. Pasti ada kepentingan oligarki di dalamnya. Nah, di dalam konteks itulah demokrasi dibangun menurut saya. Demokrasi tadi juga disampaikan ketika ini tetap disahkan walaupun ada klaster tenaga kerjaan, tapi kan ada isu yang lain tuh yang masuk. Misalnya saya juga nggak setuju bahwa HGU itu dua turunan kita gitu loh. 90 tahun itu HGU digabung gitu. Padahal di undang-undang agraria itu cuma 30 tahun gitu. Misalnya AMDAL yang tadi ya yang dipermudah untuk
itu kan juga berdampak pada apa namanya baik pada masyarakat dan lingkungan ketika ya hanya apa surat tertulis 14 hari beres itu di mana apa namanya di mana diletakkan undang-undang PLH misalnya yang menyatakan bahwa harus kalau dia wilayahnya luas itu harus KLHS dulu misalnya, kajian lingkungan hidup strategis dulu. Nah, itu yang menjadi catatan apa namanya kritis ya untuk kemudian undang-undang ini bisa kalaupun pada akhirnya goal gitu. Kemudian teman-teman juga kan melakukan judicial review. Itu wadah karena dalam konteks negara demokrasi yang bisa kita gunakan gitu. Nah, terakhir mungkin saya kira yang perlu yang perlu diletakkan di sini adalah bagaimana kelompok kepentingan dalam konteks membangun aliansi untuk memperbaiki mengoreksi kebijakan itu menurunkan ego sektoral sebenarnya dalam konteks civil society itu sih yang dan saya bisa menduga walaupun requestnya pemerintah atau khususnya presiden agar segera itu masih akan ada waktu sampai ya targetnya kan Oktober ya kalau nggak salah saya. Itu masih akan polemik lah karena ada tekanan terus dari kelompok kepentingan khususnya ke teman-teman buruh. Saya kira itu Kang. Baik, terima kasih Kang Iras. Satu hal lagi saya mencoba ke Kang Ajat. Kang Ajat, di dalam RUU Cipta Kerja itu ada metode perhitungan upah buruh yang baru begitu. Yang asalnya berdasarkan upah harian menjadi berdasarkan jam kerja begitu. Nah, sebetulnya kan upah jam kerja ini, maaf saya kalau salah, itu kan berinduk kepada negara-negara Eropa, berinduk kepada negara-negara Amerika, intinya berinduk kepada negara-negara industri modern yang memberikan upah berdasarkan jam kerja. Tetapi ternyata kok ditolak oleh teman-teman buruh kita. Begitu. Kenapa itu Kang kira-kira? Ya, baik. Jadi rencana di Omnibus Cipta Kerja itu kan nanti mengenal juga istilah upah per jam atau upah satuan waktu. Padahal kan di Undang-Undang 13 upah itu dihitung ada upah yang bersifat harian dan bulanan kan gitu dengan mengacu terhadap upah yang berlaku di tempat dan kota dan kabupaten yang di tempat dia berasal kan gitu. Artinya kalau bicara satuan waktu kita juga nggak menjamin Kang Imam. Jadi apakah yang bersangkutan bisa bekerja sesuai dengan kecukupan upah yang sudah diatur dari standar komisi ILO ya. Ada komisinya tuh, ILO itu bahwa upah buruh, upah pekerja itu minimal harus dapat sekian tuh dari satu hari. Satu bulan itu harus dapat sekian. Jadi kita juga nggak menjamin apakah upah satuan waktu atau per jam ini bisa memenuhi upah per 7 jam per setiap hari dan atau 40 jam dalam satu minggu kan gitu. Karena bisa saja nanti pekerja kerjanya mungkin tidak 7 jam atau 8 jam, tapi dia hanya 5 atau 4 jam. Dengan upah dihargai dengan upah 1 jam. Mungkin bagi pemain profesional atau orang-orang profesional itu bisa saja. Seperti pemain Persib, mana Kang Heru? Nggak jadi masalah mau diupah per jam juga, per hari, karena gajinya kan sudah di atas rata. Dan atau mungkin di bidang-bidang ya seperti sekarang lah, orang bisa jualan barang itu kan tidak langsung tatap muka, bisa melalui media lain dan segala macam. Itu mungkin tidak berpengaruh. Tetapi bagi buruh pekerja formal, itu tidak mungkin terjadi. Dan tidak boleh terjadi. Karena bisa saja upah yang dia terima dalam 1 bulan akan jauh lebih kecil. Karena satuan kerja yang dia hasilkan belum tentu akan mencapai nilai standar internasional. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Di forum masih ada? Ada yang mau bertanya? Mangga. Oke, kalau tidak ada, saya coba terakhir ke Kang Budi. Kang Budi, menarik mengkaji masalah gerakan buruh, begitu ya. Ketika misalnya rezim Orde Baru, ada Marsinah menjadi ikon perlawanan buruh terhadap rezim, begitu. Lalu kemudian rezim selalu menganggap bahwa kekuatan-kekuatan buruh itu selalu beraliansi kepada gerakan kiri, begitu. Nah, sekarang masuk gerakan reformasi yang tampaknya keran-keran demokrasi itu semakin dibuka
tampaknya gerakan-gerakan kebebasan itu semakin dibuka, tetapi tampaknya negara juga masih alergi terhadap gerakan-gerakan buruh. Kenapa itu bisa masih terjadi, Kang Bud? Yang saya tahu, kelompok buruh, apalagi gerakan buruh, di hampir setengah dunia, bukan seluruh ya, setengah dunia, di Amerika Latin, di Asia, selalu diidentikan dengan gerakan kiri. Selalu. Di Malaysia juga kalau buruh bergerak itu langsung Perdana Menterinya berdoa, Partai Komunis ini gimana nih, gitu kan? Selalu diidentikan ke kalau gerakan buruh karena punya sejarahnya dan ada slogan dari nabinya kaum kiri, Marx, tentang bersatulah kaum buruh di dunia. Gitu aja. Kenapa kaum buruh diidentikan dengan gerakan kiri? Nah, yang penting contoh-contoh yang terbaik adalah gerakan-gerakan buruh atau kelompok-kelompok buruh di Eropa selalu punya partai. Nah, anehnya di Asia itu pemimpin-pemimpin negara-negara di Asia tidak memiliki partai buruh. Kalau di Eropa malah berparti dengan partai konservatif aja, hanya 2 partai itu. Jadi kuat. Di Eropa kenapa gerakan buruh tidak muncul sering-sering? Hanya yang saya tahu di Eropa itu gerakan buruhnya terlibat dalam menentang neoliberal di Seattle. Hanya itu terakhir yang saya tahu ya, gerakan buruh di Eropa itu bergabung di Amerika, dari Amerika Latin, dari Asia, dari Indonesia, temannya si Rahas juga datang ini di Seattle aja datang menentang neoliberalisme, gitu yang saya tahu. Nah, saya mendoakan supaya kuat gerakan buruh di Indonesia itu harus ada partai karena bisa berbicara di DPR karena bisa mengusulkan undang-undang, bisa menolakin. Sekarang kan nggak punya tangannya langsung, tangannya mencoba belas kasih partai ini, padahal ku partai nate di licikan gitu kan, kebanyakan gitu aja, dibohongan ku partai nanti ya, partai biasa lah, partai mah tukang ngabohong kan gitu, di dunia ge partai mah asli tukang ngabohong, tidak pernah, partai itu tidak pernah berbicara A menjadi A dalam realitasnya, A selalu realitasnya B kalau partai, kan di dunia begitu kalau partai mah. Nah ini ya berdoa aja supaya wewenangnya, otoritasnya punya kaum buruh itu pada tingkatan stage, pada tingkatan negara, government ada gitu perwakilan buruh. Kenapa soal upah minimum regional aja selalu ribut karena yang tidak ada perwakilan buruhnya itu teh. Yang ngeributkan nanti birokrasi aja. Setiap tahun nanti selalu akhir tahun terribut aja itu soal itu karena birokrasi lah yang menyusun, bukan buruh kan birokrasi itu. Iya itu kan begitu aja. Pokoknya partai sekarang buruh, kalau enggak dulu siapa tuh namanya? Iya Muhtar itu mencoba tapi juga tidak didukung banyak ya. Sekarang mah di Eropa yang bagus itu partai-partai, di Inggris kuat, di Austria kuat, di Jerman kuat partai buruh itu.
Di Italia kuat, di Australia kuat, partai-partai buruh. Itu di Amerika kuat, diwakili oleh Demokrat kan kalau Amerika. Kuat itu buruhnya. Nah di kita selalu ada permasalahan karena mungkin nggak punya representasi partai, mungkin itu ya salah satunya. Dan di Asia Tenggara, di Cina seharusnya sebagai partai sosialis mewakili buruh, nggak selalu itu juga di Vietnam nggak. Yang kuat itu partai buruh di Asia Tenggara dan Timur itu paling di Thailand dan di Korea Selatan itu kuat buruhnya. Meskipun nggak ada perwakilan partainya, tapi dia di Korea Selatan ada perwakilan sejenis komisi. Kalau di kita itu ada komisi hak asasi, komisi ini ada komisi buruh. Kalau yang saya tahu di Korea Selatan itu jadi kuat, itu mewakilinya. Nah di kita enggak, makanya mungkin ini juga kepentingan negara, kepentingan birokrasi supaya tidak ada yang mewakili itu tidak bisa dipersatukan supaya untung birokrasi memecahnya gampang. Enteng gitu mah gitu. Enteng aja memainkan buruh itu. Padahal kunci Indonesia pada tahun 40 lah keinginan Jokowi kan negara maju pasti buruhnya kuat dong. Kalau buruhnya begini aja nggak bisa jadi negara maju. Negara maju itu salah satunya perwakilan kelompok buruhnya kuat. Salah satunya. Termasuk kalau di Amerika kan disamakan buruh itu buruh tani dan buruh formal sama itu di Amerika. Kalau di kita enggak. Yang saya tahu ya di Amerika sama itu buruh makanya tidak ada buruh tani, buruh pabrik, hanya sebutan masyarakat aja tapi pada wewenang pemerintahan buruh itu. Kalau di Amerika yang saya tahu menjadi kuat itu ya. Dan di Jepang juga kuat sekali buruhnya sampai perwakilan buruh tani dan buruh pabrik itu sama kan, tidak ada pemisahan. Bahkan buruh itu yang saya tahu di Jepang itu bisa mogok. Mogok itu rugi. Buruh tani ini yang mogok, bukan di kita mah kan buruh pabrik yang umum mogok itu. Kalau di Jepang buruh tani yang mogok, rugi itu Jepang. Nah itu kemampuannya salah satunya ya mogok, kemampuan di dalam kelompok itu atau pressure ya, pressure group, menjadi pressure group itu bagus sekali kalau ingin punya otoritas, harus jadi pressure group ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kawan-kawan yang hadir di Loi Cafe maupun kawan-kawan yang ikut di dalam aplikasi Zoom, itu mungkin unjuk gagasan dari para narasumber dalam diskusi kita sore hari ini. Sebuah catatan kecil mungkin yang bisa kita usung di dalam diskusi ini bahwa masih ada celah harapan bahwa RUU Cipta Kerja ini bisa mendengar aspirasi-aspirasi tidak hanya dari teman-teman buruh, tetapi juga dari kelompok-kelompok lain yang sebetulnya ini banyak klaster yang seharusnya bisa dibahas, lalu kemudian meminta gagasan-gagasan orisinil dari kelompok-kelompok yang terkait di dalam klaster-klaster RUU Cipta Kerja ini, begitu. Tetapi yang menjadi fokus adalah bahwa klaster ketenaga kerjaan menjadi sesuatu yang lebih menarik dibanding klaster-klaster lain, ketika misalnya bahwa seolah ada kepentingan-kepentingan pengusaha dan tidak terakomodasinya kepentingan-kepentingan buruh di dalam RUU Cipta Kerja ini. Oleh karenanya, terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir di dalam diskusi kita sore ini. Mudah-mudahan akan ada diskusi lanjutan
dalam kajian yang sama, dalam tema yang sama, karena ini perlu perjuangan lebih jauh, Kang Ajat ya. Juga mudah-mudahan teman-teman Aliansi BEM dalam hal ini diwakili oleh Presiden BEM Kema Unpad begitu ya, untuk bisa melakukan sosialisasi, untuk bisa melakukan kajian-kajian kritis terhadap RUU Cipta Kerja ini. Demikian diskusi webinar talkshow sore ini. Terima kasih kepada semua pihak, kepada narasumber, kepada kawan-kawan yang hadir di Cafe Loy maupun teman-teman yang sudah bergabung di dalam aplikasi Zoom. Saya tutup diskusi ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin selanjutnya kita foto bersama sambil pemberian sertifikat ya. Oke, mangga. Untuk pemberian sertifikat, saya mengundang Kang Bena sebagai Ketua IMAMS, kemudian Kang Fahmi juga sebagai Direktur Eksekutif dari BSOD. Kalau Pak Heru masih ada, Pak Heru? Oh, udah pulang. Ya udah, Kang Bena sama Kang Fahmi diminta tolong untuk memberikan sertifikat kepada para pembicara. Nanti di ini media dulu, ya, nanti wawancaranya. Selanjutnya untuk Pak Iman Soleh, Mik, satu lagi, Pak Iman. Selanjutnya kepada Ketua Bena. Untuk Pak Irhas sama saya sebagai teman seperjuangan.